Pagi itu, udara di sekitar terminal Rajabasa terasa panas meski matahari belum sepenuhnya menyinari. Suara kendaraan yang datang dan pergi berbaur dengan teriakan para calo dan penjual asongan yang berlarian mencari rezeki. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang mencuri perhatian, Jaka ***, pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus hati siapapun yang memandangnya. Ia bukan sekadar preman biasa. Jaka adalah pemimpin di sini, di terminal yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan orang, namun juga menjadi ajang pertempuran tak terlihat antara kekuasaan dan ketakutan. Jaka berjalan di antara kerumunan, tangannya terangkat memberi isyarat, dan semua orang tahu itu artinya, jalan terbuka untuk orang yang ia beri izin. Setiap langkahnya dihormati, setiap perintahnya diikuti. Namun di balik wajah keras itu, ada sesuatu yang jauh lebih rapuh. Ibu ****nya, yang sakit parah, terbaring lemah di rumah yang semakin rapuh, dan Rini adiknya, yang baru saja lulus SMA dan memiliki impian untuk melanjutkan kuliah. Jaka ingin mengubah hidup mereka, namun jalannya penuh darah dan air mata. Di dunia ini, ia tahu, hanya ada dua pilihan, bertahan atau jatuh. Namun, di balik kesuksesan yang tampak di luar, Jaka selalu merasa terperangkap. Terminal Rajabasa adalah tempat yang penuh dengan janji palsu dan pengkhianatan. Di sini, ia harus berhadapan dengan Togar ***, seorang preman dari luar kota yang mulai mengincar kekuasaan. Togar tidak hanya ingin menguasai terminal, tetapi juga merusak segala yang telah dibangun Jaka. Setiap hari, Jaka merasa bahwa kekuasaannya semakin terancam, dan itu membuatnya gelisah. Pagi itu, Rini datang ke terminal untuk menemui kakaknya. Ia tahu Jaka sibuk, tetapi ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Dengan langkah cepat, Rini mendekati Jaka yang sedang mengawasi seorang calo yang mencoba bermain curang. "Kak," Rini memulai, suara lembut namun penuh ketegasan, "aku ingin kuliah. Aku tidak ingin terus terjebak di sini, di dunia ini." Jaka menatap adiknya lama, ada kecemasan yang tersembunyi di matanya. "Kuliah, itu adalah impian yang jauh, seperti bintang yang tak terjangkau. Aku akan cari cara," Rini, jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Namun, hati Jaka terbagi. Di satu sisi, ia ingin melihat adiknya bebas dari dunia kotor ini, tapi di sisi lain, ia tahu betul bahwa hidup di luar terminal tidak semudah yang dibayangkan Rini. Jalan yang harus dilalui penuh dengan pengorbanan, dan Rini belum tahu apa yang akan menantinya di luar sana. Jaka merasa terjepit, karena ia tahu jika ia gagal mempertahankan kekuasaannya, mereka semua akan jatuh lebih dalam. Jaka kembali menatap Rini, senyumnya tipis, namun penuh beban. "Aku akan coba," katanya, mencoba meyakinkan adiknya meskipun hatinya ragu. Rini menatapnya dengan mata yang penuh harapan, tapi di dalam hatinya, ia sudah mulai merasakan bahwa jalur yang diambil kakaknya bukanlah jalan yang benar. Ia ingin melanjutkan hidup, tetapi apa yang harus ia lakukan jika kakaknya terjebak dalam dunia ini? Ketegangan di antara mereka meningkat, dan suasana semakin mencekam. Rini akhirnya meninggalkan terminal dengan langkah berat, sementara Jaka kembali ke kerumunan, mengatur rencana untuk menghadapi hari-hari yang penuh ancaman. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang mengganggu Jaka, apakah ia bisa benar-benar mengubah nasibnya, ataukah ia akan terus terperangkap dalam lingkaran kekerasan dan pengkhianatan yang tidak pernah berakhir. Saat senja tiba dan terminal mulai sepi, Jaka berdiri di ujung rel kereta, menatap langit yang gelap. Ia tahu, jalan yang akan ia pilih dalam beberapa hari ke depan akan menentukan masa depan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rini dan ibunya. Namun, saat bayang-bayang malam semakin menyelimuti Rajabasa, Jaka tidak bisa lepas dari perasaan bahwa semuanya mungkin sudah terlambat. Malam itu, Jaka duduk termenung di ruang sempit rumahnya, matanya kosong menatap lantai yang mulai kusam. Suara ketukan di pintu mengganggu lamunannya, tetapi ia tidak bergerak. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul dalam pikirannya. Gambar ayahnya yang kini sudah lama hilang, entah kemana, dan ibu yang dulu begitu sehat, kini hanya bisa terbaring lemah dengan nafas terengah-engah. Jaka teringat akan masa kecilnya yang penuh kekurangan. Ayahnya yang keras dan ibu yang sabar, selalu berusaha memberi mereka kehidupan meski tak punya banyak uang. Namun semua itu runtuh begitu saja saat ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja.
Jaka masih ingat betul saat ia berusia 16 tahun, ketika dunia di sekelilingnya berubah. Dengan keadaan yang semakin terpuruk, ia merasa harus menjadi orang yang kuat untuk keluarganya. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang mengajarkan cara mudah untuk mendapatkan uang. Terminal Raja Basa, yang saat itu baru berkembang, menjadi tempat pertama kali ia jatuh ke dalam dunia gelap itu. Jaka bertemu dengan Budi Asteris, seorang preman tua yang akhirnya menjadi mentornya, mengajarkan bagaimana cara menguasai terminal dengan kekuatan dan ketakutan. Budi berkata padanya, di dunia ini, yang kuat yang bertahan. Yang lemah hanya akan diinjak-injak. Keputusan untuk terjun ke dunia preman bukanlah pilihan yang mudah. Jaka tahu bahwa ia akan kehilangan banyak hal, moralitas, rasa hormat, dan mungkin dirinya sendiri. Tapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Setiap hari, ia harus bertarung bukan hanya melawan orang-orang di terminal, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Ada perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya setiap kali ia memukul orang, setiap kali ia mengancam seseorang untuk menyerahkan uang mereka. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa untuk bertahan hidup, ia harus tetap melanjutkan jalan ini, apapun yang terjadi. Saat Jaka mengingat kembali masa itu, ia merasa tubuhnya seperti terjerat dalam jaringan yang tak terputus. Ia sudah menjadi bagian dari sistem yang kotor dan penuh kekerasan. Terminal Raja Basa, dengan segala hiruk-pikuknya, adalah dunia yang tidak bisa ia lepaskan. Setiap langkahnya, setiap kata-katanya, berputar di antara batas antara ketakutan dan kekuasaan. Dan saat ia memandang ibunya yang semakin kurus di tempat tidur, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang, meski itu berarti menyakiti orang lain. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Jaka, Rini. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adiknya. Apa yang ia perjuangkan untuk Rini, malah membelenggu adiknya dalam kegelapan yang sama. Rini, dengan impian untuk kuliah dan jauh dari terminal ini, mulai terasa seperti sosok yang sangat jauh, bahkan tak terjangkau oleh dunia yang kini dikuasai Jaka. Ia merasa terperangkap dalam labirin, terjebak di antara keinginan untuk merubah nasib dan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Sementara itu, di luar rumah, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Jaka mengenali suara itu. Doni, anak buahnya yang setia, muncul di depan pintu. Wajah Doni penuh kecemasan, dan Jaka bisa merasakannya. "Jaka," kata Doni dengan suara bergetar, "ada masalah besar." Togar mulai bergerak. Dia ingin mengambil alih seluruh terminal. Jaka menatap Doni dalam diam. Togar, preman dari luar kota yang datang untuk merebut wilayah Raja Basa, bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Konflik ini lebih besar daripada yang Jaka bayangkan, dan kini ia harus memikirkan cara untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya juga. Di tengah malam yang sunyi, Jaka merasakan angin dingin menyusup ke dalam rumah, namun hatinya terasa jauh lebih beku. Ia tahu pertempuran ini akan menentukan semuanya. Pertarungan untuk terminal Raja Basa bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi juga soal hidup dan mati. Namun, dengan satu pertanyaan yang terus menghantui, jika ia harus mengorbankan segalanya untuk bertahan hidup, apakah itu sebanding dengan impian Rini untuk bebas dari dunia ini? Jaka merasakan kegelisahan itu merayapi seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan di dunia yang penuh darah ini. Rini berjalan dengan langkah tegap menuju terminal Raja Basa, meskipun hatinya terasa berat. Sejak pagi, pikirannya tak bisa lepas dari percakapan yang ia lakukan dengan Jaka. Ia tahu kakaknya berjuang keras untuk keluarga mereka, namun ada sesuatu yang tak bisa ia terima, dunia yang Jaka pilih terlalu gelap. Rini bertekad, ia tak ingin terjebak dalam kegelapan itu. Meskipun ia tahu bahwa untuk mewujudkan impian kuliah, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Langkah Rini berhenti sejenak ketika ia melihat kerumunan orang yang sedang berkerumun di sekitar sebuah truk besar. Suasana di terminal selalu penuh ketegangan, suara keras, dan ketidakpastian. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengintai di udara, apalagi saat beberapa preman berlarian, saling berteriak dan mengancam satu sama lain. Rini merasa terasing di antara mereka. Ia selalu merasa cemas setiap kali harus berada di sini, di tempat yang bukan miliknya. Tetapi ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Jaka, meskipun menjadi pemimpin di sini, juga terjebak dalam dunia yang merusak.
Ketika ia akhirnya sampai di tempat Jaka, ia melihat kakaknya sedang berdiri di tengah kerumunan, berbicara dengan seorang pria bertato yang terlihat garang. Rini merasa cemas. "Kak, aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi," ucapnya dengan suara hampir berbisik. Jaka menatapnya, namun matanya kosong. "Rini, dunia ini keras. Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja tanpa melindungimu. Aku harus melakukannya untuk kita." Rini merasakan kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu, dalam benak Jaka, ia sedang berjuang untuk mereka, tetapi apakah ia harus terus berjuang di dunia yang penuh kekerasan ini? Rini mengangkat wajahnya, menatap kakaknya yang semakin tenggelam dalam dunia itu. "Aku ingin pergi ke luar kota, Kak. Aku ingin kuliah. Aku ingin hidup yang lebih baik," kata Rini, suara penuh harapan meskipun di balik itu ada rasa takut. Jaka terdiam lama, kemudian menggelengkan kepala. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Rini. Dunia luar itu lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Ini adalah satu-satunya cara agar kita bertahan hidup." Rini merasa seakan ia berada di persimpangan jalan. Ia mencintai kakaknya, tapi ia juga tahu, untuk bisa melangkah maju, ia harus pergi jauh dari bayang-bayang dunia yang dipimpin Jaka. Pikiran Rini mulai kalut. Di satu sisi, ia sangat ingin meninggalkan terminal ini, untuk melanjutkan pendidikan dan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ia merasa terikat pada Jaka, pada kakaknya yang begitu keras berjuang untuk keluarga mereka. Namun, ada sesuatu yang membuatnya semakin yakin, ia tidak bisa membiarkan hidupnya terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Impian untuk kuliah, untuk meraih kehidupan yang lebih baik, menjadi satu-satunya cahaya di ujung terowongan gelap itu. Saat senja mulai turun, Rini meninggalkan terminal dengan langkah gontai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tekad untuk keluar dari bayang-bayang dunia gelap itu semakin menguat dalam hatinya. Namun, di dalam dada Jaka, ada gelombang perasaan yang tak terucapkan. Ia menyadari bahwa ia terjebak dalam dilema yang berat. Jika ia membiarkan Rini pergi, ia takut adiknya akan terjatuh dalam dunia yang lebih buruk. Tetapi jika ia terus menahan Rini di sini, ia tahu impian adiknya akan mati perlahan, seperti yang terjadi padanya. Di rumah, Jaka duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Ia memandang wajah ibunya yang sudah semakin tua dan penuh garis-garis kehidupan yang keras. "Ibu, aku sudah berusaha. Aku ingin semuanya berubah, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya," bisiknya. Ibunya yang terbaring hanya bisa menggenggam tangan Jaka dengan pelan, meski tubuhnya semakin rapuh. Rini ingin kuliah, tetapi Jaka merasa dunia ini tak memberinya pilihan selain terus berjuang untuk mempertahankan apa yang sudah ia bangun, meski itu berarti kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ketika Jaka terlelap malam itu, pikirannya terus berkecamuk. Ia tahu, hari-hari ke depan akan penuh dengan pertempuran, baik dengan musuh-musuhnya di terminal, maupun dengan dirinya sendiri. Ia harus memilih jalan yang sulit, tetapi mungkin pilihan itu bisa menyelamatkan Rini, atau justru merusak semua yang telah ia perjuangkan selama ini. Namun, satu hal yang pasti, dunia yang ia pilih ini sudah terlalu dalam untuk bisa keluar begitu saja, dan ia tak tahu apakah ia bisa bertahan lebih lama. Pagi itu, udara di terminal Raja Basa terasa semakin panas, lebih panas dari biasanya. Dari kejauhan, Jaka sudah melihat Togar dan anak buahnya mulai bergerak di area terminal. Togar, preman dari luar kota yang dikenal dengan reputasi brutalnya, sudah lama menatap terminal ini sebagai sasaran. Dengan tatapan tajam, Jaka mengamati gerak-gerik musuhnya. Togar bukanlah orang yang bisa dihadapi dengan cara biasa. Kali ini, pertempuran yang akan terjadi bukan hanya soal merebut kekuasaan, tetapi soal siapa yang akan bertahan hidup di dunia yang penuh kekerasan ini. Jaka merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu bahwa Togar membawa pasukan yang lebih banyak dan lebih berbahaya daripada anak buahnya. "Kita harus siap, Doni," bisik Jaka dengan suara serak. Doni, anak buah Jaka yang setia, hanya mengangguk pelan, meskipun jelas ketakutan tergambar di wajahnya. Situasi semakin memanas saat Togar dengan percaya diri mulai mengarahkan pasukannya ke pusat terminal. Mereka datang dengan gaya intimidatif, siap membuat semua orang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Jaka harus bertindak cepat, namun hatinya penuh dengan keraguan. Bagaimana jika kali ini mereka kalah? Bagaimana jika terminal ini benar-benar jatuh ke tangan orang lain? Rini,
yang semalam pergi meninggalkan terminal dengan tekad bulat, tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa dunia yang ia coba tinggalkan kini sedang berada di ujung kehancuran. Di tempat yang jauh dari Raja Basa, Rini merasakan kepanikan yang tak terucapkan, seperti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, yang mengancam semua yang ia kenal. Ia memandang ke langit biru, namun pikirannya kembali kepada Jaka. Apakah ini benar-benar jalan yang harus diambil? Ia ingin jauh, tapi rasa khawatir terhadap kakaknya membuatnya tak bisa tenang. Namun, keputusan telah dibuat. Ia memilih untuk mengejar impian dan meninggalkan dunia yang mengikatnya. Kembali ke terminal, suasana semakin tegang. Jaka berdiri tegak di depan pasukannya, matanya penuh amarah dan determinasi. Kita tidak bisa kalah. Raja Basa adalah rumah kita, dan kita akan bertahan hidup, ucapnya dengan suara yang keras, memacu semangat anak buahnya. Namun, saat Jaka memandang wajah-wajah yang penuh kecemasan di sekitarnya, ia tahu, kata-katanya tidak cukup. Mereka bukan hanya bertarung untuk kekuasaan, mereka bertarung untuk hidup. Musuh mereka datang dengan senjata dan ambisi yang tak terbendung. Jaka merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Setiap keputusan, setiap langkah yang ia ambil, bisa mengubah nasib mereka semua. Togar, dengan senyum penuh kebencian, akhirnya muncul di tengah kerumunan. Jaka, kau tahu ini akan berakhir buruk. Tak ada yang bisa melawan kami. Serahkan saja Raja Basa, dan kami akan pergi tanpa banyak masalah, katanya dengan nada meremehkan. Jaka mengangkat wajahnya, menatap Togar dengan mata penuh api. Ini rumah kami tak akan menyerah begitu saja. Keduanya saling berhadapan, dan ketegangan semakin memuncak. Semua orang tahu, perang ini tak akan berakhir dengan damai. Perang dimulai dengan cepat dan brutal. Suara tembakan terdengar, diikuti oleh teriakan dan suara langkah kaki yang berat. Jaka dan anak buahnya bertarung dengan sekuat tenaga, namun Togar dan pasukannya jauh lebih terlatih. Setiap sudut terminal kini dipenuhi oleh kekacauan, dan darah mulai mengalir. Jaka merasakan sakit yang begitu dalam saat ia berhadapan langsung dengan salah satu anak buah Togar. Tubuhnya terasa lelah, namun semangatnya tetap menyala. Di tengah pertempuran ini, ia tidak hanya berjuang untuk terminal, tetapi juga untuk masa depan yang ia impikan, meski semua itu semakin terasa seperti bayangan yang semakin jauh. Namun, di tengah kekacauan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Doni yang selama ini menjadi tangan kanan Jaka, terlihat ragu. Wajahnya terlihat bingung, seakan-akan ia berada di persimpangan jalan. Jaka sempat melihatnya, dan hatinya mendetak kencang. Doni, apa yang kau lakukan? Teriak Jaka, namun Doni hanya menunduk, ragu. Dalam sekejap, Doni berubah arah, berlari menuju Togar. Sebuah pengkhianatan yang tak terduga. Jaka merasa seolah dunia sekitarnya runtuh. Ia tahu, jika Doni benar-benar berpihak pada Togar, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Togar tersenyum puas melihat Doni bergabung dengan pasukannya. Jaka merasakan rasa sakit yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kepercayaan yang ia berikan pada Doni, kini hancur berkeping-keping. Ia tidak hanya berhadapan dengan musuh di luar, tetapi juga dengan pengkhianatan yang menusuk jantungnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk meratapi kekecewaannya. Perang harus tetap berlanjut. Di tengah pertempuran yang semakin memuncak, Jaka tahu bahwa semuanya akan ditentukan dalam satu pilihan, bertahan hidup atau menyerah. Namun, ia tak bisa menyerah. Tidak untuk Rini, tidak untuk ibunya, dan tidak untuk Raja Basa. Perang di terminal Raja Basa semakin mengerikan. Suara tembakan bergema keras, tubuh-tubuh terjatuh satu persatu, dan darah bercipratan ke lantai. Jaka berlari melewati kekacauan, berusaha mencari Togar yang kini semakin mendekati pusat terminal, bersama pasukannya yang semakin banyak. Di dalam dirinya, sebuah perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya muncul, kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Di tengah semuanya yang berantakan, pengkhianatan Doni terasa lebih menusuk daripada apapun. Doni, yang selama ini ia anggap saudara, kini berdiri di sisi musuh. Hatinya hancur, namun ia tak punya waktu untuk meratap. Jaka menggenggam erat pisau yang ada di tangannya, matanya penuh tekad. Di sekitarnya, anak buahnya yang setia terus bertempur meski jelas kalah jumlah. Keringat dan darah bercampur di tubuh mereka, tetapi mereka tidak menyerah. Jaka tahu, mereka semua tidak hanya berjuang untuk terminal, tapi untuk hidup mereka.
Dalam kerumunan itu, ia bisa melihat wajah-wajah yang sudah mulai lelah, dan Jaka merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Tetapi untuk Rini, untuk ibunya, ia harus tetap bertahan. Tidak ada lagi pilihan selain melawan, meski ia tahu itu bisa berarti kematian. Di sisi lain terminal, Rini duduk termenung di sebuah kafe kecil, jauh dari hiruk-pikuk yang terjadi di Raja Basa. Namun hatinya terasa tidak tenang. Meski ia jauh dari kerusuhan itu, ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Jaka, meskipun berkata akan bertahan dan melindunginya, kini sedang berada di tengah perang yang mengerikan. Ada rasa takut yang mendalam di dada Rini, meskipun ia mencoba menepisnya. Impian untuk kuliah dan membangun kehidupan baru terasa semakin jauh. Ia ingin Jaka keluar dari dunia itu, tapi apa yang bisa ia lakukan saat semuanya sudah terlambat? Tiba-tiba, ponsel Rini bergetar, dan layar menunjukkan pesan singkat dari seorang teman. Rini, ada berita buruk. Terminal Raja Basa dikuasai Togar. Jaka terluka parah. Kamu harus cepat kembali. Rini merasakan darahnya berdesir. Pesan itu terasa seperti pukulan telak di dadanya. Ia tahu saat itu juga ia harus kembali, meskipun ia tak tahu apa yang akan ia temui. Jaka, kakaknya, orang yang ia cintai, kini terjebak dalam pertempuran yang bisa berakhir dengan kematian. Dalam hatinya, Rini merasa terperangkap antara impian dan kenyataan yang lebih suram. Rini mengumpulkan seluruh keberaniannya dan kembali ke Raja Basa, meski langkahnya terasa ragu. Di sepanjang jalan, pikirannya terus dihantui gambaran wajah Jaka yang terluka, terjatuh dalam pertempuran. Namun saat ia tiba di terminal, pemandangan yang ia temui sungguh di luar dugaannya. Terminal itu telah berubah menjadi medan perang. Bangunan-bangunan yang dulu ramai kini penuh dengan lubang peluru dan darah. Rini merasa dadanya sesak, tapi ia tetap melangkah. Jaka harus ditemukan, dan ia tidak akan mundur begitu saja. Di tengah kerumunan, Rini akhirnya melihat sosok Jaka yang terhuyung-huyung berjalan dengan langkah sempoyongan. Wajahnya penuh luka, dan tubuhnya terhuyung seperti sedang berada di ambang kehancuran. "Kak!" teriak Rini dengan suara gemetar. Jaka menoleh dengan tatapan kosong, matanya yang biasanya penuh keberanian kini tampak lelah dan penuh rasa sakit. "Rini, kamu di sini," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rini berlari mendekat, matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan lagi. "Kak, ini gila, kamu harus berhenti," serunya, namun Jaka hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada pilihan, Rini. Dunia ini terlalu keras. Aku harus melindungimu." Namun Rini tidak bisa diam saja. Ia tahu, kakaknya, meskipun berjuang dengan keras, semakin tenggelam dalam dunia yang salah. "Kak, aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup di antara darah dan pengkhianatan. Kita bisa keluar dari sini, Kak. Kita bisa punya kehidupan yang lebih baik," ujarnya, matanya penuh harap. Jaka menatap Rini lama, seolah kata-kata adiknya adalah sesuatu yang tidak ia mengerti lagi. Di hatinya, ia merasa seperti sudah terlalu terlambat untuk melarikan diri. Namun, di tengah kepanikan yang melanda, Jaka tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkan. Doni yang sempat berkhianat dan bergabung dengan Togar, kini terlihat terluka parah. Ia terjatuh di tanah, darah mengalir deras dari luka-lukanya. Ternyata, Togar tidak segan-segan mengorbankan siapa saja demi mencapai tujuannya. Jaka melihat pemandangan itu dengan rasa amarah dan bingung yang bercampur. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semuanya sudah berakhir? Akankah terminal ini, yang telah menjadi sumber hidupnya, jatuh ke tangan orang yang lebih kejam dari Togar? Tetapi satu hal yang jelas bagi Jaka saat itu, meskipun segala sesuatu runtuh, ia harus tetap berjuang, baik untuk dirinya, maupun untuk Rini. Di tengah kekacauan yang terus berlanjut di terminal Raja Basa, Jaka merasa seolah dunia sekitarnya berputar tanpa kendali. Ia melihat Doni terjatuh, tubuhnya gemetar dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Pemandangan itu membuat Jaka terhentak. Dulu, Doni adalah orang yang ia anggap saudara. Kini, ia terbaring tak berdaya, terluka oleh musuh yang seharusnya tidak ada di antara mereka. Jaka merasa marah, kecewa, dan bingung. Apa yang terjadi pada dunia ini? Mengapa orang-orang yang ia percayai harus berakhir seperti ini? Di satu sisi, ia ingin menghentikan perang ini, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa itu hampir mustahil. "Rini,
yang kini berdiri di samping Jaka, merasa seluruh tubuhnya tergetar. Melihat kakaknya yang terluka parah, dan Doni yang tergeletak dengan darah membasahi tanah, membuat hatinya teriris. "Kak, kita harus pergi dari sini. Ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi," desaknya, mencoba untuk menarik perhatian Jaka. Namun, Jaka hanya menggelengkan kepala lemah. Matanya yang sebelumnya penuh dengan semangat, kini hanya tampak lelah dan penuh keraguan. "Aku tak bisa pergi, Rini. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Semua yang kita miliki ada di sini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja." Di sekitar mereka, tembakan masih terdengar, suara benturan keras antara pasukan Jaka dan Togar semakin mereda. Tapi meskipun pertempuran itu hampir selesai, ketegangan masih menggantung di udara. Rini merasa gelisah, seakan-akan dunia ini akan runtuh dalam sekejap. "Kak, apa yang kamu perjuangkan di sini? Untuk siapa?" tanya Rini dengan nada penuh harap. "Apakah kamu masih percaya ada masa depan di dunia seperti ini?" Jaka menatap adiknya, namun tak ada jawaban yang keluar. Pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab, bahkan oleh dirinya sendiri. Tiba-tiba, Togar muncul di depan mereka, berjalan dengan langkah penuh kemenangan. "Jaka, kamu terlalu lama bertahan di dunia yang sudah mati. Semua ini sudah berakhir. Raja Basa sudah jatuh ke tangan kami," katanya, suaranya penuh kebanggaan. Jaka, yang masih terengah-engah, menatap Togar dengan tatapan kosong. "Mungkin, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja," jawabnya dengan suara berat, meski di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini sudah hampir selesai. Togar mengangkat tangan, memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. "Jadi, kamu mau mati di sini? Atau kamu ingin hidup, Jaka?" Jaka merasa hatinya semakin berat. Hidup atau mati, dua pilihan yang terasa hampir sama. Dunia yang ia pilih, dunia yang ia perjuangkan, kini runtuh di hadapannya. Ia melihat Rini di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. Seperti kilat, ingatan tentang impian Rini untuk kuliah dan hidup lebih baik kembali melintas di pikirannya. Ia tahu, Rini tidak bisa terus hidup seperti ini. Tetapi apakah ia bisa meninggalkan semua yang ia kenal? Apakah ia bisa membiarkan Raja Basa, tempat ia dibesarkan, jatuh begitu saja? Di sisi lain, Doni, yang terluka parah, masih tergeletak di tanah. Matanya terbuka perlahan, dan ia melihat Jaka yang berdiri dengan Rini di sampingnya. Tangan Doni gemetar, mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia memanggil nama Jaka dengan suara serak, "Jaka, maafkan aku." Kata-kata itu menghantam hati Jaka dengan keras. Selama ini, ia tidak pernah membayangkan Doni akan berkhianat. Namun, pada saat itu, dengan darah yang mengalir deras, Doni hanya bisa berusaha meminta maaf, mungkin karena ia sadar bahwa tidak ada yang bisa membalikkan waktu. Jaka menatapnya lama, merasa hancur dan bingung. Apakah ada harapan untuk sebuah pengampunan di dunia yang penuh kekerasan ini? Rini menarik Jaka, berusaha untuk membawa kakaknya menjauh dari Togar dan pertempuran yang masih tersisa. "Kak, sudah cukup. Aku tidak mau kamu kehilangan hidupmu untuk sesuatu yang tak jelas. Kamu berjuang untuk siapa? Untuk apa?" teriaknya, suara penuh keputusasaan. Jaka menatap Rini dengan tatapan kosong. Ia tahu, apa yang dikatakan Rini adalah kebenaran. Selama ini, ia berjuang untuk sesuatu yang tidak pasti, untuk sebuah dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan kekerasan. Saat itu, untuk pertama kalinya, Jaka merasakan sebuah titik balik dalam hidupnya. Mungkin sudah saatnya untuk berhenti. Mungkin, ada jalan keluar yang bisa ia pilih. Tetapi apakah ia masih bisa menyelamatkan semua yang telah ia hancurkan? Ketika Jaka dan Rini mulai bergerak menjauh dari kerumunan, perasaan Jaka semakin kacau. Ia tahu ini adalah akhir dari perjuangan panjangnya. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata, mungkin ini adalah awal dari perubahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat ada cahaya kecil di ujung terowongan gelap ini, cahaya yang mungkin bisa membawanya dan Rini keluar dari dunia terminal yang selama ini mereka kenal. Jaka dan Rini melangkah menjauh dari pertempuran yang sedang berlangsung, langkah mereka terasa berat seiring dengan setiap detik yang berlalu. Jaka merasa tubuhnya lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Setiap langkah yang ia ambil, ia seperti meninggalkan seluruh masa lalunya di belakang. Terminal Raja Basa, tempat ia berjuang mati-matian, kini mulai terlihat seperti kenangan yang akan ia tinggalkan.
Namun, ketika ia menatap Rini, yang berjalan di sampingnya, ia merasa ada satu alasan yang membuatnya bertahan. Rini, adiknya yang selama ini menjadi beban dan harapan sekaligus. Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka terus berada di dunia ini? Togar masih berdiri di tengah terminal, tersenyum puas dengan kemenangan yang ia raih. Kau bisa melarikan diri, Jaka, tapi Raja Basa tetap milikku, teriak Togar dengan suara penuh kemenangan, meskipun Jaka tidak membalasnya. Jaka tahu, apa yang Togar katakan adalah kenyataan. Ia mungkin sudah kehilangan segalanya, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam dunia itu lebih lama lagi. Kita akan keluar dari sini, Rini, bisik Jaka kepada adiknya, meski hatinya masih dihantui oleh rasa takut dan kebingungannya. Ada dunia lain yang menunggu kita. Dunia yang tidak dipenuhi darah dan pengkhianatan. Namun, Rini tidak bisa sepenuhnya melepaskan kecemasan yang mendalam. Kak, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Bagaimana jika dunia di luar sana sama saja? Tanyanya, suara hatinya penuh ketakutan. Jaka hanya terdiam. Ia tahu, dunia luar memang tidak mudah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Kita akan menemukan jalan, Rini. Percayalah padaku, jawabnya, meskipun hatinya masih ragu. Perjalanan mereka sudah dimulai, tetapi apakah mereka akan mampu melawan kenyataan yang begitu keras? Jaka tidak tahu pasti, namun yang ia tahu adalah ia harus melindungi Rini. Mereka berdua harus selamat, tidak peduli seberapa besar tantangan yang harus dihadapi. Saat mereka berjalan, Jaka dan Rini tiba di sebuah jalan yang sepi, jauh dari kerumunan yang masih sibuk dengan kekerasan. Namun, ketenangan ini terasa seperti ilusi, karena di dalam hati Jaka, ia tahu bahwa mereka belum aman. Mereka masih berada di kota yang penuh dengan orang-orang yang saling berebut kekuasaan. Mereka masih berada di dunia yang penuh dengan pengkhianatan, di mana setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir mereka. Jaka merasa sesak di dadanya, merasa seolah ia sedang berjalan di atas tebing yang sangat tinggi, di mana satu langkah salah bisa membuat segalanya berakhir. Tiba-tiba, suara mesin kendaraan terdengar di kejauhan. Jaka dan Rini berhenti sejenak, merasakan ketegangan yang kembali menguat. Tegar, seorang sahabat lama Jaka yang kini bersekutu dengan Togar, melaju dengan motornya mendekat. Kalian berdua tidak akan bisa lari begitu saja, teriak Tegar, suara penuh ancaman. Jaka menatapnya tajam, dan dalam sekejap ia merasakan bagaimana masa lalunya yang penuh dengan persahabatan kini berubah menjadi ancaman. Kau tidak bisa menghentikan kami, Tegar. Ini sudah berakhir, kata Jaka dengan suara yang mulai penuh tekanan. Namun, Tegar tertawa, melangkah mendekat dengan senjata di tangan. Kamu masih berpikir kamu bisa kabur dari dunia ini, Jaka. Dunia yang telah menghancurkanmu sejak dulu. Kamu hanya segerombolan anak-anak kecil yang terjebak dalam mimpi. Kosong. Rini menggenggam tangan Jaka, merasakan ketakutan yang menular. Jaka, yang dulu begitu kuat, kini merasa bahwa dunia itu telah memaksa mereka untuk bermain di dalamnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengancam kami, Tegar, kata Jaka dengan tegas, namun hatinya berdebar kencang. Semua yang terjadi di terminal, semua kekerasan itu, kini terasa seperti bayangan gelap yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Perlahan, Tegar melangkah mundur, tampaknya ragu dengan keputusan yang akan ia ambil. Tetapi, ia tetap memegang senjatanya dengan erat. Kau benar, Jaka, dunia ini sudah berubah, dan kita semua tak bisa keluar darinya. Tapi lihat saja, aku akan menikmati kemenangan ini sampai akhir, ucapnya sambil tertawa. Sebelum Jaka bisa merespon, Tegar berbalik dan pergi meninggalkan mereka begitu saja, menuju kegelapan yang semakin merayap di jalan itu. Jaka menatap punggung Tegar yang semakin menjauh. Ia merasa lelah, tetapi dalam hatinya, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Rini menatap kakaknya, bingung dan cemas. Apa yang terjadi, Kak? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jaka menatapnya lama, melihat ketakutan di mata adiknya yang tidak bisa ia hindari. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, yang mulai menggerakkan langkahnya. Kita akan melangkah maju, Rini, jawabnya, meskipun ia tahu perjalanan mereka tak akan mudah. Dunia ini memang keras, tetapi di luar sana masih ada kesempatan. Mereka harus menemukannya, apapun yang terjadi. Kita akan hidup, Rini. Kita akan mencari jalan kita sendiri, katanya dengan suara yang penuh tekad.
Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka, meskipun dunia yang ada di depan mereka tetap gelap dan penuh ketidakpastian. Bas yang mereka tumpangi melaju cepat meninggalkan desa itu, melintasi jalan yang berkelok-kelok menuju kota yang lebih besar, penuh harapan dan ketidakpastian. Jaka duduk di samping jendela, matanya terpaku pada pemandangan yang cepat berlalu. Meski hari sudah mulai terang, hatinya tetap dipenuhi kegelapan yang datang bersama kenangan akan Raja Basa. Rini duduk di sampingnya, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengejarnya, meski mereka sudah berusaha melarikan diri. "Kak, apakah kita benar-benar bisa lari dari semuanya?" tanyanya dengan suara lembut, hampir tak terdengar. Jaka menoleh ke Rini, mencoba menenangkan adiknya yang tampak semakin cemas. "Kita tidak bisa terus melarikan diri, Rini. Tapi kita bisa mulai dari awal. Di kota ini, kita bisa mencari pekerjaan, memulai hidup yang baru," jawab Jaka, meskipun kata-katanya terasa kosong. Ia tahu, walaupun mereka meninggalkan Raja Basa, masa lalu mereka akan terus mengikuti, menghantui setiap langkah yang mereka ambil. Togar dan anak buahnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. "Kita harus lebih berhati-hati. Kita sudah keluar dari satu perangkap, tapi perangkap lain akan selalu ada," kata Jaka lagi, berusaha menguatkan dirinya dan adiknya. Ketegangan terasa di udara. Di dalam bas yang penuh dengan penumpang asing, Jaka dan Rini merasa seolah mereka adalah dua orang yang tersesat, tidak tahu arah tujuan. Kota besar yang mereka tuju bukanlah tempat yang menjanjikan kedamaian. Mereka tahu, hidup di sana akan jauh lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan. Tetapi apa pilihan lain yang mereka punya? Raja Basa, dengan semua kenangan dan luka yang ditinggalkan, bukan lagi tempat yang bisa mereka sebut rumah. Mereka harus bertahan, meskipun di depan mereka hanya ada jalan yang kabur dan gelap. Sesampainya di kota, mereka turun dari bas dan berjalan ke tempat yang lebih sepi, mencoba untuk menyembunyikan diri di kerumunan orang. Jaka melihat sekeliling, merasakan betapa asingnya semua ini. Kota yang dulunya tampak seperti harapan, kini terasa seperti medan pertempuran baru. Rini menggenggam tangannya erat, merasakan ketakutan yang sama. "Kak, aku takut," ucap Rini pelan, matanya berkaca-kaca. Jaka menatap adiknya dengan lembut. "Aku tahu, Rini, aku juga takut. Tapi kita harus bertahan," jawabnya, meskipun suaranya mulai serak. Hanya mereka berdua yang bisa saling menguatkan di dunia yang begitu keras ini. Namun, meskipun mereka berusaha menyembunyikan jejak, mereka tidak bisa sepenuhnya menghapus masa lalu mereka. Togar, dengan jaringan kekuasaannya yang luas, sudah pasti mengendus jejak mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka kini berada di ujung tanduk. Jika Togar menemui mereka, ini bisa berakhir dengan tragis. Rini mengingat kembali peringatan pria yang mereka temui di desa kecil, bahwa Togar takkan pernah berhenti mengejar mereka. Hati Rini semakin gelisah. "Kak, kita harus segera mencari tempat tinggal. Kita tak bisa terus berpindah-pindah," katanya, suaranya penuh dengan kepanikan. Jaka mengangguk, meskipun ia sendiri tidak tahu harus kemana. "Kita harus mencari pekerjaan dulu, Rini. Tempat tinggal akan mengikuti," kata Jaka, meskipun hatinya terasa semakin terhimpit. Mereka berjalan di sepanjang trotoar, memasuki gedung-gedung besar yang tampak tak terjangkau. Setiap kali mereka melewati orang-orang, Jaka merasakan mata mereka yang tajam seolah menilai, mengawasi. Kota ini mungkin lebih besar, tapi ia tidak merasa lebih aman. Kegelapan yang mereka bawa dari Raja Basa tidak mudah terhapus begitu saja. Di tengah kecemasan itu, mereka tiba di sebuah gang kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Gang itu tampak lebih tenang, meskipun bau sampah dan debu memenuhi udara. Di ujung gang, ada sebuah rumah kontrakan sederhana yang terlihat kosong. Jaka berhenti sejenak, menatap rumah itu. "Kita akan tinggal di sini, Rini. Sementara waktu," katanya, meskipun rasa ragu masih membayang. Rini mengangguk, merasa sedikit lega meskipun ia tahu ini hanya sementara. Mereka tidak punya banyak pilihan. Dalam kesederhanaannya, rumah itu menawarkan rasa aman yang sangat mereka butuhkan saat ini. Namun, ketika mereka melangkah masuk, sesuatu terasa aneh. Jaka merasa ada mata yang mengawasi mereka, sesuatu yang tak tampak jelas. Rini juga merasakannya. Ketika mereka menutup pintu, mereka mendengar suara langkah kaki di luar, dan suara bisikan yang mengarah pada mereka. "Jaka, Rini," bisikan itu datang dengan cepat,
seolah datang dari bayang-bayang yang tidak mereka kenal. Jaka merasakan darahnya membeku. Apakah mereka sudah ditemukan? Akankah pelarian mereka berakhir di sini? Suara langkah kaki yang terdengar di luar rumah kontrakan membuat Jaka dan Rini terdiam. Mereka berdua saling berpandangan, wajah mereka penuh kecemasan. Jaka mengangkat tangan, memberi isyarat agar Rini tetap diam. Perlahan, ia melangkah ke jendela, berusaha mengintip keluar. Di balik tirai, hanya gelap yang terlihat. Tidak ada yang mencurigakan, tetapi rasa takut yang menyelimuti dada Jaka semakin menguat. Ada sesuatu yang tidak beres. Kak, aku takut, suara Rini berbisik, pecah dalam heningnya malam. Jaka menatap adiknya dengan lembut, meskipun hatinya juga berdebar kencang. Tenang, Rini, jangan khawatir, ini mungkin hanya perasaan kita saja, jawabnya, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang semakin besar. Ia tahu, pelarian mereka tidak akan mudah. Mereka tidak bisa selamanya bersembunyi. Selalu ada orang yang bisa menemukan mereka, seperti bayang-bayang yang tidak pernah hilang. Dan kini, bayang-bayang itu semakin mendekat. Tiba-tiba,